Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sebelumnya kita udah melakukan rework ya, subcon juga udah, pasteurisasi udah, dan terakhir adalah pengemasan ya. Pengemasan itu adalah tiap 0,454 kg daging udang pasteurisasi itu akan dibuat jadi satu kaleng udang kemasan ya. Nah ini. Kemudian di sini juga diperlukan barang pengemas, ada kaleng, stiker kaleng, ada tutup kaleng, dus, stiker dus ya. Dan kalau ada kemasan yang rusak segala macam dia akan masuk ke scrap kemasan. Oke, kita lanjut saja langsung ke aplikasinya. Di sini kita lihat dulu ya untuk inventory-nya, kita lihat dulu produk. Oke, produknya. Ke reporting ya, reporting inventory report. Kita lihat di sini di production area masih ada daging udang pasteurisasi sebanyak 1000 kg ya. 1000 kg. Kalau kita lihat di sini dibutuhkan 0,54 kg. Nah, kita jadi berapa nih kalau 1000 kg daging pasteurisasi? Ya kurang lebih ini sekitar 2000 ini ya, 2000 kaleng ya, 2000 kaleng ya, 2000 kaleng. Oke, kita coba untuk membuat 2000 kaleng udang dalam kemasan. Tapi sebelumnya mungkin kita lihat dulu kebutuhan untuk bahan bakunya apakah cukup ya untuk itunya. Oh, kalengnya cuma ada 500 nih, kaleng merek 1, merek 2, dusnya udang. Oke, kita buat aja dulu untuk misalkan untuk 100 kaleng aja ya, atau berapa 200 kaleng ini. Atau 500 kaleng ya. Oke, kita buat 500 kaleng karena tersedia nih kaleng. Tutup kaleng juga sedia 500 ya. Jadi kita akan buat untuk udang kaleng kemasan merek 1 ya, sebanyak 500. Kita masuk ke manufacturing. Kita lihat dulu untuk bill of materialnya ya. Kita lihat manufacturing di sini ada udang kemasan merek 1. Ini seperti apa udang kemasan merek 1? Nah, kalau di sini dicontohkan 303 pieces. 303 pieces itu daging udang dibutuhkan 138.000 kg. Kaleng merek 1 303, tutup kaleng 303, dusnya 25, stiker dus HACP-nya 50. Oke, nggak apa-apa, kita pakai manufacturing ini ya, yang 303 pieces ini. Oke, ini rumusnya bisa ini ya, tergantung nanti di produsen itu seperti apa. Ini formulanya tidak baku ya, jadi bisa aja mungkin rumusnya nggak seperti ini. Mungkin satu kalinya mungkin tidak 0,454. Ini best practice di salah satu perusahaan kemasan aja ya, jadi tidak mengikat. Oke, kita lanjutkan manufacturing, lalu kita operation manufacturing orders, create. Nah, di sini kita produk kemasan merek 1. Di sini udah ada. Oke, kita sesuai aja dengan formula BOM-nya. Lalu kita mark as to do. Oke, kita picking komponen dulu. Kemudian check availability, picking komponen. Oke, kita perhatikan di sini untuk daging pasteurisasinya tidak masuk ya, tidak ada stok di production, tidak ada perpindahan dari stok ke production area karena daging pasteurisasinya itu sudah berada di mana? Sudah berada di production area ya. Jadi ini tidak ini, nah seperti ini nih. Jadi si daging pasteurisasinya udah ada di production area, jadi tidak ada perpindahan dari stok ke production area, makanya reserve-nya ini 0 ya. Jadi kita nih nggak perlu tetap dijalankan operationnya, jadi kita validate aja. Kemudian kita apply. Nah, dia memberitahu apakah mau create back order apa no back order, karena di sini ada daging pasteurisasi yang tidak dipindahkan dari stok ke production area.
Nah, karena memang sebenarnya daging pasteurisasi sudah ada di production area, maka kita tidak perlu create back order. Kita no back order aja. Oke, kemudian kita lanjut ke MO-nya. Di sini kita cek availability lagi. Nah, ini kan masih merah ya. Dia akan ngecek apakah reserve apa tidak ini. Nah, harusnya dia reserve karena dia ada di production area. Cek availability. Nah, reserve ya. Karena memang dia ada di production area. Oke, kemudian kita tinggal produce saja. Ya, kita masukkan serial number-nya. Oke, kemudian ini kalau ada scrap silakan dimasukkan di sini ya. Kalau misalkan ada tutup kaleng yang error atau apa yang rusak bisa dimasukkan di sini. Kalau enggak langsung aja save. Gitu, lalu kita klik mark as done. Oke, sekarang kita cek ke valuation-nya. Nah, ini kita bisa lihat valuation-nya untuk daging pasteurisasi itu udah minus ya, minus 74 juta, yang barang jadinya 77 juta. Ini kemudian ada juga untuk dusnya, kalengnya, stiker, tutup kaleng ya, totalnya ini 77 juta ya. Kalau kita lihat di di accounting-nya, di journal entries-nya, nah kita lihatnya ada tanggal 10 September nih. Nah, ini ada mulai dari sini nih, ada daging pasteurisasi yang dipakai, kemudian ada kaleng merek 1, tutup kaleng merek 2, merek 1, dus merek 1, stiker, dan hasilnya adalah udang kemasan. Ya, ini total dari ini nih, 74 juta tambah 1,5 tambah 900 ribu tambah 100 tambah 75, hasilnya 77 juta ini ya. Kalau kita lihat di reportingnya, dia ada, kita lihat ada tambahan 77 juta untuk produk barang jadi. Kita lihat ya, kita lihat di sini neraca. Nah, kita lihat di sini nih, ada tambahan finish good ya, 51 juta ya, 51 juta ya, karena sebelumnya ada minus ya, ada minus gitu. Totalnya, valuationnya, kalau kita lihat valuationnya nanti ada muncul di sini. Kita lihat valuation itunya ya, di inventory. Nah, inventory valuation untuk udang kemasan merek 1 ya, ini ada 97 juta nih. Ini ada 77 jutanya masuk sini ya. Tuh. Ini reportnya tidak sama karena kita generate-nya per tanggal ini aja ya. Coba kita generate dari tanggal sebelumnya. Kita perhatikan di sini reporting neraca. Nah, ini ada transaksi dari tanggal ini ya, demonya dibuat dari tanggal itu sampai tanggal hari ini. Kemudian kita print, save. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat totalnya untuk bahan baku 97 juta, untuk finish good 97 juta 069. Nah, kalau kita lihat di mana, di inventory-nya, inventory valuation. Nah, inventory valuation kita lihat untuk apa nih, finish good ya. Finish good-nya itu adalah ini.
Ini udang kemasan merek 2 0 ya. Udang kemasan merek 2 tuh 0, kemudian yang udang kemasan merek 1 adalah 9706974 ya. Nih, 9706974. Nah, ini finish good-nya ya. Jadi sesuai ya. Untuk barang setengah jadinya kita lihat 474288. Kita lihat di sini barang setengah jadi itu adalah ini udang pasteurisasi 474288 687. Kita bisa lihat di sini 474288 687. Seperti itu ya cara membacanya antara neraca dengan inventory valuation. Ini mesti sinkron ya. Kalau nggak sinkron berarti ada masalah di journal entries-nya. Itu yang mesti kita perbaiki kalau ada kesalahan. Nah, gitu. Kalau yang ini kemasan banyak gabungannya ya nih. Jadi kita mesti caranya mesti di produk kategorinya. Tapi ini tidak ada produk kategori ya. Stock move. Ya, kalau kemasan ini gabungan. Jadi misalkan ini barang pengemas 7 juta ini adalah gabungan dari kaleng merek 1, kaleng merek 2, kemudian stiker ya, scrap, tutup kaleng ya. Kalau scrap nilainya 0. Baik, demikian. Ini kita sudah lengkap semua ya, mulai dari subcon, kemudian rework, pasteurisasi, pengemasan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di komentar ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.